seterusnya ya. Jadi kita juga harus penting untuk mencontohkan nada, menyesuaikan nada yang sesuai dengan alat musik. Tamu Kak Risma ya dari FSP UKSW yang saat ini kebetulan Kak Risma ini sedang PPL di SMP Stella Matutina Salatiga. Nah, kita nanti mau bincang-bincang nih, mau tanya-tanya seputar pengalaman Kak Risma di dunia seni, di bidang seni. Kebetulan Kak Risma mengambil mata kuliah seni suara ya Kak ya, seni suara, okay. Seni suara untuk mayornya vokal, minornya piano. Ya, mayornya vokal dan minornya piano. Gini Kak, mungkin ini untuk pengalaman adik-adik SMP Stella, ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan. Sebenarnya sejak kapan sih Kak Risma ini merasa tertarik akan dunia seni, khususnya seni suara? Maksudnya sejak usia berapa? Apakah sejak kecil sebelum sekolah atau mulai usia sekolah atau bagaimana? Mungkin Kak Risma bisa berbagi pengalaman ya mengenai ini untuk motivasi adik-adik kita. Silakan Kakak. Baiklah, terima kasih Miss Willy atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum mulai kayaknya Kakak kenalan dulu ya. Jadi itu tadi nama Kakak Risma, kalian bisa panggil Kak Risma. Lalu Kakak melaksanakan magang kerja di SMP Stella Matutina selama 4 bulan ya, kurang lebih 4 bulan. Kakak mahasiswa KSW Fakultas Bahasa dan Seni, prodinya Seni Musik angkatan 2017. Nah, langsung ke materi saja mungkin ya. Sejak kapan atau usia berapa merasa tertarik akan dunia seni, khususnya seni suara? Nah, kalau kakak pribadi biasanya itu ketertarikan muncul saat usia kecil ya, dan bisa juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan kita juga. Misalnya dari yang terdekat, keluarga kita ya, misal orang tua kita atau saudara, om kita gitu berkecimpung dalam dunia bermusik, khususnya seni suara misalnya gitu, atau orang tuanya seniman, musikus dan sebagainya. Itu biasanya akan juga kita juga mempunyai itu ya. Lalu menurut saya sebenarnya seorang anak itu diajarkan tentang musik sejak kecil ya, karena akan membuat seorang anak tumbuh menjadi pribadi yang tadi bisa mengembangkan kemampuan dasar anak seperti emosi, intelektual, lalu persepsi sosial dan estetis. Nah, lalu apakah belajar musik sejak kecil itu akan membuat seorang anak menjadi seniman yang handal? Tentu tidak ya, karena memang hal itu bukan tujuan utama. Nah, lalu apa yang membuat kita menjadi merasa tertarik dengan dunia seni, khususnya seni suara? Menurut kakak pribadi, musik itu adalah jiwa saya. Jadi musik itu dapat mengekspresikan suara hati. Lalu misal contohnya dengan bernyanyi, kita seolah mengekspresikan suasana hati kita saat itu ya, dengan alunan musik dan juga lirik lagunya. Lalu dengan bermusik juga kita bisa menghilangkan stres misalnya gitu. Lalu sebagai sarana hiburan juga, dan yang pasti kita dapat merasakan kepuasan tersendiri. Seperti itu menurut saya, Miss Willy. Oke, untuk pertanyaan yang kedua Kakak, setelah menyadari akan kemampuan di bidang tarik suara, nah kira-kira apa yang pertama kali dilakukan gitu ya? Maksudnya setelah kok ternyata aku punya kemampuan nih, aku punya talenta, aku punya bakat di nyanyi gitu ya. Nah, apa khususnya dari keluarga itu yang pertama kali dilakukan setelah mengetahui hal ini Pak? Ya. Biasanya setelah kita merasa tertarik untuk dunia seni suara, lalu apa yang pertama kita lakukan gitu ya? Biasanya yang pertama kita lakukan adalah kita harus berani mengenali suara kita sendiri dulu, dan membangun kemampuan potensi kepercayaan diri kita. Jadi ketika kita baru mulai belajar, sangat jarang ada penyanyi yang bisa mempunyai nada yang sempurna atau bisa dibilang pitch perfect. Tentunya harus kita latih ya. Dengan melatih pita suara kita dan terus kita kembangkan sampai kita percaya dan menyadari bahwa siapapun itu bisa bernyanyi dengan baik jika ia berusaha dan bekerja keras. Oke, jadi
usaha itu tidak menipu hasil ya, Kak, ya. Kalau kita mau berusaha dengan keras, kita mau berlatih dengan keras, hasil itu akan membuahkan buah yang limpah. Lalu selama menggeluti bidang tarik suara kan tentu tidak hanya suka saja ya Kak yang dialami. Betul. Apa saja suka duka selama menekuni bidang tarik suara Kak? Nah, suka dukanya banyak sekali. Kalau mulai dari dukanya ya, itu ada yang bisa. Lanjut, kakak mulai dari dukanya dulu selama menekuni bidang tarik suara. Menurut kakak pribadi, yang terpenting itu kita harus benar-benar menjaga kesehatan dan pola makan kita. Jangan sampai sering batuk, pilek atau misal radang seperti itu. Karena itu sangat menghambat dan sangat mengganggu. Seperti contohnya kita bisa mencegahnya dengan menghindari makanan yang berminyak seperti goreng-gorengan, terus jangan sering makan pedas, lalu minum es itu juga harus dihindari ya, karena itu sangat mempengaruhi kondisi suara kita. Dan tidak boleh terlalu kecapean karena kita juga harus istirahat cukup gitu. Kita bernyanyi dengan teknik yang tidak tepat ataupun berteriak asal-asalan itu juga akan menyebabkan suara kita atau pita suara kita menjadi infeksi atau jujur. Itu untuk dukanya. Lalu sukanya kita dapat ini sih mengekspresikan pikiran dan perasaan keinginan kita juga melalui bernyanyi itu. Mendapat banyak kesempatan dan pengalaman, keterampilan dan juga tentunya pengetahuan dalam bermusik ya, khususnya seni suara atau vokal. Contohnya kita mengikuti berbagai perlombaan, entah secara solo atau paduan suara atau vokal grup gitu. Lalu terlibat dalam sebuah kelompok paduan suara di sekolah atau di gereja. Gitu sih kalau dari kakak suka dan duka. Oke. Berarti meskipun ada dukanya, tapi kita tetap dengan senang hati untuk melakukan apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, apa yang mungkin tidak harus kita lakukan, kita bisa menjaga diri kita sendiri. Kemudian berikutnya Kak, apa saja ini untuk adik-adik kita ya khususnya ya, apa saja indikasi atau tanda bahwa sebenarnya kita memiliki potensi di bidang tarik suara? Lebih tepatnya, bagaimana cara kita mendeteksi secara dini Kak tentang potensi vokal yang kita miliki. Jadi gini, mungkin banyak di antara adik-adik, di antara teman-teman kita ini yang sebenarnya mereka mempunyai kemampuan vokal ini sejak kecil, tetapi mungkin tidak banyak yang menyadari bahwa itu sebenarnya talenta yang kita miliki dan harus dikembangkan. Jadi indikasinya apa sih satu tanda yang ini bakat aku gitu loh. Oh iya. Nah, betul Mas Dewi tadi bahwa potensi itu merupakan talenta juga dan juga bisa disebut dengan bakat ya. Setiap orang itu pasti memiliki bakat atau potensi sejak ia lahir. Dan bakat itu tentunya tidak muncul dengan sendirinya jika kita tidak mengasahnya. Kita harus tahu bakat apa yang kita miliki dan setelah kita tahu maka bakat ini harus terus diasah dan terus dikembangkan. Misalnya seorang anak yang hobi menyanyi lalu si anak itu berprestasi dengan meraih kejuaraan terus gitu ya, dan juga dia senang bermain alat musik misalnya gitu. Kita harus menempatkan si anak itu sesuai dengan apa bakatnya dia, apa potensinya dia, seperti mengikutkan dia les privat atau les vokal seperti itu. Lalu pokoknya setelah tahu si anak mempunyai bakat di bidang tersebut tuh tetap harus diteruskan sampai si anak betul-betul merasa nyaman sehingga bakat yang memiliki akan terus berkembang. Oke, berarti dukungan keluarga sangat mendukung sekali ya Kak ya, sangat berpengaruh sekali. Kalau misalnya memang kita suka nyanyi, memang kita mau belajar untuk menyanyi, mungkin bisa kita sampaikan hal-hal seperti ini ke mama atau ke kakak atau ke saudara, mungkin nanti yang bisa untuk menghubungkan dengan istilahnya dengan guru les atau dengan orang yang lebih pakar atau lebih ahli, kita bisa mendapat pelatihan yang lebih serius gitu ya Kak ya. Oke. Lalu ini Kak, ini yang agaknya yang tidak mudah ini untuk kita ya. Bagaimana cara menjaga potensi vokal kita agar tetap berkualitas dan berkembang ini ya. Kalau hanya menyadari mungkin kita bisa pelan-pelan kita mencari apa sih yang kita potensi yang kita miliki. Tapi bagaimana lebih penting lagi cara kita menjaga potensi vokal itu agar tetap berkualitas dan terjaga dan berkembang. Ya, Bu Lili.
cara menjaga potensi vokal agar tetap berkualitas dan berkembang, tentunya yang paling penting kita harus terus melatih teknik-teknik vokal yang sudah dikuasai, sudah dilatih, gitu kita harus tetap melatih agar kualitasnya tetap terjaga sehingga produksi suara semakin mapan dan berkembang. Tidak lupa juga kita harus menjaga kesehatan seperti yang sudah katakan tadi, menjaga kesehatan, mengatur pola makan, berolahraga, lalu istirahat yang cukup, begitu. Dan ini yang paling penting, kita jangan pernah menutup telinga kita saat kita mendapat kritik, masukan atau saran dari orang lain mengenai suara kita ya. Kita jangan, ya mungkin merasa sakit hati itu pernah ya, itu juga wajar untuk dialami. Tapi dari situ kita harus koreksi diri karena itu semua sangat berguna untuk pembentukan suara kita ke depan itu menjadi lebih baik. Seperti itu. Oke, berarti kita harus terbuka dengan kritik konstruktif ya untuk evaluasi kita, yang nantinya di situ kita akan semakin istilahnya terasah ya, akan semakin terasah untuk menjadi lebih baik dan lebih berkembang. Nah, kemudian kakak ini yang akan kami tanyakan, sebaiknya berapa frekuensi ideal untuk kita latihan olah vokal, Kak? Jadi misalnya apakah seminggu sekali, apakah sehari harus beberapa kali gitu? Maksudnya contohnya mungkin untuk vokalisi atau mungkin bagaimana Kak ini? Ya, sebenarnya kalau kakak pribadi ya tidak mematok waktu karena kalau menganggap bernyanyi itu bukanlah sesuatu yang harus dipelajari, melainkan harus kita nikmati. Jadi waktunya itu tidak menentu, tergantung apakah misal kita ada jadwal tampil atau tidak. Dan bukan berarti saat kita tidak ada jadwal tampil kita nggak latihan, itu salah ya. Jadi perbedaannya itu tetap jika tidak ada jadwal tampil kita tetap latihan, namun dengan frekuensi latihan yang tidak menentu gitu. Lalu mungkin hanya ya pemanasan itu pasti dilakukan sebelum nyanyi, itu pasti. Lalu mungkin melatih tekniknya sebentar dan juga melatih lagunya itu pun hanya sebagian. Nah, jika ada tampil atau lomba dan sebagainya itu kan pasti kalau kakak sendiri setiap hari dan kurang lebih dalam saya itu 2 jam lah, itu 2 jam ya. Itu udah meliputi pemanasan, vokalis tadi, terus teknik-tekniknya kita latih, lalu bisa latihan lagi. Dan untuk kalau yang pemula jangan sampai 2 jam, jadi mungkin bisa dimulai dengan waktu 30 sampai 45 menit dulu. Kalau untuk pemula ya, tapi bisa latihan juga. Pemanasannya mulai dengan vokalis dulu. Iya, pasti sebelum bernyanyi itu pasti harus melakukan namanya vokalis pemanasan. Karena itu untuk tujuannya ada tenggorokan kita, suara kita lebih lentur, lebih relax. Jadi kita saat bernyanyi itu. Ngomong-ngomong tentang vokalis ini ya, mungkin ada beberapa dari kita yang belum paham atau belum tahu apa sih vokalis itu ya, bagaimana saya harus memulai latihan itu dengan vokalis. Mungkin bisa sedikit menjelaskan Kak. Vokalisnya atau pemanasannya itu ya, kalau saya begini ya, pemanasan sebelum bernyanyi itu cukup. Itu tadi tujuannya supaya sebelum bernyanyi kita nggak kaget kalau kita tiba-tiba seperti orang olahraga itu. Iya, mesti harus ada pemanasannya kan. Dia nggak usah lama-lama, paling 15 menit seperti itu, 15 sampai 20 menit. Kita ulang lagi dengan kombinasi teknik-tekniknya juga. Itu sih kalau dari kakak tentang harus seperti orang kalau mau lari jauh itu pakai stretching dulu, pakai peragangan otot dulu seperti itu ya. Dan pemanasan satu lagi, pemanasan nggak cuma melulu di suara ya. Kita juga bisa menggerakkan leher, tangan-tangan, pergelangan. Itu. Yang berikutnya Kak ya, apakah suara false, suara yang tidak tepat nada itu apakah bisa dilatih untuk menjadi lebih baik? Jadi misalnya ini ya Kak ya, misalnya ada orang yang pada waktu kecil itu dia suaranya selalu, nadanya itu selalu lari-lari gitu ya, tidak tepat gitu ya, harusnya malah sel gitu ya, harusnya malah mi gitu, nah kemana-mana gitu. Apakah ini nanti dengan ketekunan kita dalam berlatih ya, apakah nanti bisa dilatih sehingga suara kita bisa tepat nada dan bisa benar? Oke. Ya tentu bisa dilatih Bu. Tentunya dengan ini, salah satunya dengan memaksimalkan latihan vokalnya. Gitu.
Lalu misal caranya gini, kita latihan vokal itu dengan menutup telinga kita sendiri untuk mendengar suara kita ini, dan dengan memainkan sebagai alat musik. Contohnya yang paling mudah di keyboard gitu loh. Jadi kita bisa dicoba mencocokkan, misal contoh ya, misal kakak do 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 re mi fa sol la si do gitu, dan seterusnya ya. Jadi kita juga harus penting untuk mencocokkan nada menyesuaikan nada yang sesuai dengan alat musik. Baik, oke, terima kasih. Kemudian ini pertanyaan terakhir kan, mungkin yang tak kalah pentingnya Ya, bagaimana cara menjaga mood kita dalam berolah vokal ya. Mungkin kita seneng nyanyi gitu ya, tapi mood-moodan gitu ya. Maksudnya kalau pas nggak mau gitu ya, meskipun ada tawaran lomba kita tetap aku lagi nggak mood gitu. Padahal kan itu sebenarnya tidak benar ya. Jadi di dalam situasi apapun kita harus bisa selalu menggunakan potensi kita yang kita miliki dan mengembangkan bakat kita yang kita punya. Adakah tips and tricks ya untuk meningkatkan semangat dan motivasi kita dalam berolah vokal ya, supaya moodnya selalu tetap terjaga? Ya betul sih yang katanya Bu Lili, bahwa terkadang tuh orang kalau mau nyanyi hanya pas mood aja gitu ya. Mood dalam arti misal hanya pas mau ada lomba atau ya intinya kita tampil gitu, dan itu sebaiknya tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus bisa meningkatkan terus ini ya, kualitas latihannya juga, frekuensi latihannya juga. Kita harus tetap melatih terus vokal kita, teknik-teknik vokal yang sudah kita kuasai mungkin, lalu kita lebih banyak perbendaharaan lagu-lagu gitu kita dengarkan, kita juga bisa nyanyikan, misal lagu-lagu favorit juga bisa. Dan ini jika kita mendengarkan dan menyanyikan lagu berbahasa Inggris itu, kita juga mendapat banyak dampak positif ya, karena kita dapat meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris. Lalu sering menyanyikan lagu yang kita kuasai, dan ada bagian juga kita bisa memainkan alat musik, misal keyboard atau gitar. Ya itulah semacam itu ya Bu. Nah, dengan kemajuan teknologi ini tuh kita bisa mengakses banyak aplikasi dunianya juga di Play Store gitu misalnya. Contohnya ada SoundCloud, Joox, terus semula itu bisa karaokean itu kan, lalu Spotify. Nah, aplikasi itu selain bisa menambah teman baru yang sama-sama suka bernyanyi, itu juga akan memberikan dampak positif, yaitu kita bisa aplikasi itu bisa sebagai sarana hiburan untuk mengekspresikan bakat kita seperti itu. Dan ini pesan kakak yang paling penting, intinya kita kalau kita ingin benar-benar sungguh-sungguh menekuni bidang seni suara khususnya vokal ini, ya kita harus berusaha. Kita harus berusaha, bekerja keras, dan tidak ada hasil yang diperoleh secara instan, itu nggak ada. Pasti semuanya kan ada proses gitu. Pokoknya kita terus menerus mengasah kemampuan bakat kita masing-masing, menekuni, dan selalu berusaha, selalu bekerja keras. Jangan patah semangat seperti itu sih. Oke. Terima kasih Kak Arisma, begitu bermanfaat sekali tips and tricks yang nanti akan kita dapatkan, kita menerapkan dalam